Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, salam sehat selalu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer based test atau aplikasi yang berbasis komputer untuk ujian. Bisa untuk ujian semester maupun USBPK maupun ulangan harian atau tugas-tugas harian. Akan tetapi sebelum itu akan saya awali dengan baca Ummul Kitab supaya apa yang saya jelaskan nanti mendapatkan ridha Allah dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan bertambahnya wawasan kita untuk mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar dan memudahkan kita untuk mengevaluasi peserta didik yang kita ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya perkenalkan. Ini adalah aplikasi yang sudah saya kembangkan sendiri. Aplikasi yang berguna untuk mengevaluasi peserta didik, yaitu aplikasi untuk ujian apapun di tingkat sekolah menengah kejuruan. Karena saya develop khusus untuk mata pelajaran yang ada di kejuruan. Akan tetapi bisa juga untuk sekolah-sekolah lain, misalnya seperti SD maupun SMP atau madrasah tsanawiyah atau aliyah yang bisa menggunakan aplikasi ini juga. Kali ini akan saya aplikasikan di sekolah saya sendiri, yaitu di SMK Negeri 1 Tekong, yaitu pada tahun yang pada tahun ini, tahun 2019-2020, tahun pelajaran 2019-2020. Ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi CBT. Alamatnya adalah, bisa saya ketikkan ulang, CBT. Ini sudah saya online-kan di hosting cbt.smkn1tekong.sch.id. Sudah, ini alamatnya. Otomatis nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, ini aplikasi halaman untuk login ujian. Jadi ada user login, berisi 2 kolom, yaitu yang pertama username dan juga password. Ini username dan password ini sudah harus dibuatkan oleh administrator, orang yang mengelola aplikasi ini untuk siswa. Jadi usernya untuk user siswa, passwordnya juga untuk password siswa, dan nanti akan dihadapkan dengan halaman ujian. Yang pertama biodata diri, konfirmasi biodata diri, tanggal lahir, nama, dan juga kelas atau rombel. Nah, kemudian baru bisa dimulai dengan tes atau ujian. Aplikasi ini sengaja saya contohkan lewat desktop. Ada juga yang bisa lewat aplikasi Android yang berekstensi APK, bisa di-download di Play Store dengan nama CBT SMKN 1 Tekong. Kemudian untuk halaman administrator, alamatnya hampir sama, yaitu CBT. Sudah seperti itu. Kemudian untuk halaman administrator ini bisa ditambahkan dengan /painful. Maka setelah kita ketik cbt.smkn1tekong.sch.id, akan diarahkan ke halaman administrator. Nah, ini adalah halaman administrator dari CBT SMK Negeri 1 Tekong. Di sini ada username, ada password di halaman login ini. Kemudian level usernya ada 2, yaitu admin dan juga guru. Untuk siswa tidak bisa menjadi administrator. Admin di sini passwordnya adalah admin.
Maaf, usernya adalah admin, kemudian passwordnya adalah admin 1234, kecil semua, kemudian enter atau submit. Nah, kalau sudah akan dihadapkan dengan halaman dashboard dari administrator. Ini level usernya adalah administrator. Kemudian yang pertama bisa kita lihat di sini di menu pertama, yaitu data sekolah, identitas sekolah. Kita bisa mengisi secara manual untuk kode sekolahnya apa, nama sekolahnya, kemudian level sekolah. Ini bisa macam-macam, tergantung aplikasi ini kita gunakan untuk apa. Kemudian alamat sekolahnya, nomor telepon dan lain sebagainya, kepala sekolah, nama dari sipit administrator. Kemudian kalau sudah dirubah baru kita submit atau simpan. Nah, kemudian di sini untuk mengganti logo sekolah. Di bawahnya adalah banner sekolah. Banner sekolah ini fungsinya adalah untuk di halaman header dari halaman siswa. Kemudian foto administrator. Setelah itu manajemen user. Manajemen user, kalau kita ingin membuat user maka bisa kita pilih yang bisa membuat user adalah super admin atau super user. Nah, ini saya sebagai super user bisa membuat administrator baru, bisa membuat guru. Kemudian kita bisa manual mengisi, kalau sudah baru kita simpan. Maka di daftar user akan terlampir nanti nama user yang sudah kita buat. Kemudian database. Database ini adalah untuk data-data yang kita pergunakan ujian. Misalnya mata pelajaran, kelasnya atau rombelnya ada berapa, nama rombelnya apa, kemudian siswanya siapa saja. Kemudian kita bisa membackup soal dan juga jawaban, atau bisa kita backup database sekaligus. Kita membackup mapel, kelas, siswa, soal dan jawabannya juga. Kemudian setelah kita backup, apabila di kemudian hari kita membutuhkan, maka kita bisa merestore. Untuk membackup kita bisa klik backup, tombol warna hijau atau menu warna hijau, kemudian hapus, kita bisa warna merah atau X ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem daftar kelas. Di sini kita bisa mendownload template-nya dari daftar kelas, kemudian kita isi data kelas tersebut sesuai template. Template-nya tidak boleh dirubah sesuai dengan keinginan sendiri, tapi kalau misalnya ada template yang kurang pas, bisa dikomunikasikan ke administrator supaya bisa disesuaikan dengan database yang ada di PHP, di PHP admin maksudnya. Kemudian mata pelajaran, ada daftar siswa juga, kita harus upload daftar siswa. Kemudian kita bank soal. Di sini kita ada template-nya. Ini sudah sudah diisi untuk template soalnya, dan juga soalnya juga sudah diisi. Kemudian bisa file pendukung. Jadi soal nanti bisa ada tambahannya, yaitu berupa video, berupa audio atau picture atau GIF, animasi dan lain sebagainya bisa kita tambahkan. Kemudian cetak. Cetak ini bisa kita cetak beberapa menu di sini, yaitu kartu ujian, daftar hadir ujian, bisa cetak berita acara, daftar nilai atau hasil tryout. Kemudian status tes. Status tes di sini adalah berisi status tes ujian yang sedang berjalan. Akan tetapi kita bisa men-setting terlebih dahulu nama ujiannya apa, kemudian semester berapa, kemudian sesi ujian. Kalau ujiannya bersesi, ada 3 sesi misalkan, maka kita bisa pilih sesi 1 atau 2 atau 3. Ini tergantung dari template yang ada di daftar siswa. Kemudian waktu pelaksanaan kapan, ini kita bisa set terlebih dahulu. Kemudian durasinya berapa, keterlambatannya yang bisa dimaafkan, bisa mengikuti ujian misalnya 5 menit atau 10 menit. Jika siswa kita terlambat lebih dari 5 menit, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan ujian. Kemudian token bisa kita set secara manual. Kemudian kalau sudah kita rilis token, maka ujian akan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah kita simpan di sini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini status tes tadi ya. Kemudian jadwal tes. Jadwal tes di sini akan berisi jadwal tes yang akan kita laksanakan setelah kita menjadwalkan di menu setting ujian. Jadi ada beberapa tes di sini. Kalau misalnya dalam lembaga SMK itu pastinya banyak
karena nanti di hari-hari akhir biasanya akan diujikan mata pelajaran produktif di setiap jurusan. Status peserta adalah berisi peserta yang mengikuti ujian. Di sini akan aktif sekali. Kebetulan ini masih karena demo, tidak ada siswa yang sedang ujian. Kalau misalnya terjadi trouble di siswa, tidak bisa melanjutkan ujian, atau tidak bisa klik, atau tidak bisa login, atau tiba-tiba keluar sendiri, dan lain sebagainya permasalahannya, untuk usernya kita bisa reset dan mereka akan bisa login ulang dengan token yang terbaru. Kemudian analisa. Nah, di sini adalah berisi hasil dari ujian-ujian. Misalnya ini. Nah, kita bisa melihat di sini analisa butir soal. Jadi setiap butir soal itu benar salahnya akan kelihatan. Kemudian rekap jawaban essay. Jadi essay-nya akan bisa kita koreksi melalui menu rekap jawaban essay ini. Mungkin itu demo yang ya secara singkat saya perkenalkan aplikasi ini ke Bapak Ibu guru, terutama kepada administrator. Untuk lebih jelasnya administrator nanti kita sharing bersama di satu forum untuk berdiskusi bagaimana cara mengaplikasikan atau menjalankan aplikasi ini ketika kita akan ujian. Untuk Bapak Ibu guru yang sedang akan membuat soal-soal, sudah saya sertakan tutorialnya di sini. Nanti akan saya share tata cara di video pembelajaran, di bagaimana cara kita membuat soal. Di sini sudah saya buatkan tata caranya melalui PPT. Seperti ini. Akan lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ketika kita rapat koordinasi bagaimana caranya kita membuat soal melalui aplikasi computer based test yang sudah kita siapkan ini. Kemudian terakhir adalah tombol logout. Di sini adalah menu untuk keluar dari aplikasi. Kita coba logout. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, perkenalan dari aplikasi Sipit yang sudah saya kembangkan. Nah, kurang lebihnya dari aplikasi ini atau dari saya pribadi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat selalu dan kompak serta bersemangat sekali untuk kita mengaplikasikan aplikasi ujian ini demi kemanfaatan ilmu peserta didik kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bertambah dan juga bermanfaat untuk membantu kegiatan keseharian kita, yaitu mengevaluasi peserta didik melalui aplikasi komputer. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.